banyak terselimuti misteri, salah satunya berkaitan dengan sosok Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Pada tahun 1966, salah satu pidato Soekarno yang terkenal adalah Jas Merah, kependekan dari Jangan Sekali-Kali Melupakan Sejarah. Tetapi, mengapa tempat bersejarah diproklamirkan negara Republik Indonesia, yaitu Rumah Jalan Pegangsaan nomor 56 diratakan? Dan mengapa pemerintah Republik Indonesia tidak berusaha membuat rumah replika di tempat yang sama? Nah, semua itu akhirnya menjadi misteri dalam sejarah kita. Sejarah di Indonesia memang banyak terselimuti misteri, salah satunya berkaitan dengan sosok Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Selama ini yang tertulis dalam sejarah bahwa ayah Soekarno adalah Raden Sukemi Sosrodihardjo. Tetapi ada versi lain mengatakan bahwa ayah beliau adalah Pakubuwono X, sang raja dari Keraton Surakarta. Saya sendiri juga kaget ketika ada yang mengatakan bahwa Insinyur Soekarno dan Mr. Soekarno adalah dua sosok yang berbeda. Pada seminar Bung Karno sebagai pewaris zamannya, yang diadakan oleh Akademi Jakarta di Cemara 6 Galeri Museum 27 Juni 2019, yang dihadiri juga oleh Guru Soekarno Putra, salah satu pemateri Profesor Dr. Tuti Herati Roseno, memaparkan tentang silsilah Soekarno. Dalam paparan tersebut, merujuk tulisan Profesor Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulansari, yang berjudul Pakubuwono X, 46 tahun berkuasa di Tanah Jawa, di mana disebutkan, Soekarno adalah putra dari Pakubuwono X dengan seorang garwo ampil, atau selir perempuan Bali dari Buleleng, Ida Ayu Nyomanrai. Lalu pertanyaannya, kenapa dalam sejarah tertulis ayah Soekarno adalah Raden Sukemi Sosrodihardjo? Menurut Kanjeng Pangeran Haryo Karyonagoro, penasihat spiritual Keraton Surakarta, dalam wawancara dengan wartawan media online Warta Merdeka, hal tersebut dilakukan untuk keamanan Soekarno. Dikarenakan Pakubuwono X tahu bahwa Soekarno kelak akan mengusir Belanda dari tanah air, sesuai pesan leluhurnya Pakubuwono VI. Dalam sabdanya mengatakan, kelak 100 tahun lagi atau 3 generasi dari keturunan Pakubuwono VI, keturunannya akan mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Sekarang mari kita simak cerita lengkapnya. Pakubuwono X atau disingkat jadi PB10, adalah salah satu dari Raja Kasunanan Surakarta yang terkenal mempunyai selir banyak. Tapi bukan itu yang mau dibahas. Pada tahun 1900, PB10 menikahi putri Raja Buleleng yang bernama Ida Ayu Nyomanrai. Ketika mengandung, sang istri terpaksa diungsikan ke Surabaya, dengan didampingi abdi dalam kinasi, Raden Sukemi Sosrodihardjo, karena berbagai alasan. Setahun setelah pernikahan itu, PB10, entah mengapa memerintahkan Raden Sukemi untuk menikahi Ida Ayu Nyomanrai, dan menjaga anak satu-satunya dari putri Raja Buleleng itu, serta mengungsikan ke wilayah lain. Ternyata, PB10 sudah mengetahui, kalau anak yang dikandung putri Raja Buleleng itulah, yang dimaksud oleh kakek buyutnya, dan yang akan memerdekakan negara Indonesia. Ternyata, atas dasar hal itulah Pakubuwono X memerintahkan Raden Sukemi Sosrodihardjo, untuk menikahi dan menjaga istrinya Ida Ayu Nyomanrai, yang saat itu sudah mengandung Soekarno. Hal ini dilakukan, agar Belanda tidak mengetahui, bahwa Soekarno adalah putra Pakubuwono X, terang Pakubuwono VI yang telah bersabda, bahwa kelak dalam 3 generasi akan ada keturunannya yang akan mengusir penjajah. Pada 1901, lahirlah putra Ida Ayu Nyomanrai. Ia diberi nama Kusno. Itu merupakan nama belakang dari nama lahir ayahnya, Pakubuwono X, yaitu Raden Mas Saidin Malikul Kusno. Akhirnya, Soekarno tumbuh besar sebagai rakyat biasa, dan tentunya dalam pengawasan orang-orang kepercayaan PB10 waktu itu. Intinya, kehidupan selama pertumbuhan dan perkembangannya jangan sampai jadi sorotan publik, mungkin takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selama masa pertumbuhan Soekarno, seorang PB10 tidak pernah luput memperhatikan segala perkembangan anaknya. Segala kebutuhan dipenuhi, termasuk mempersiapkan masa-masa sekolah, hingga kuliahnya kelak di ITB. Ini tidak banyak orang tahu, tetapi fakta adanya. PB10 pernah keliling Jawa Barat dan tinggal dalam waktu yang cukup lama di sana.
Diduga kuat, beliau itu sedang mempersiapkan segala urusan Soekarno yang kelak di masa depan akan kuliah di ITB. Sang ayah juga diam-diam menitipkan sebagian hartanya berupa emas batangan pada orang-orang terpercaya. Salah satunya adalah ulama pemilik pondok pesantren Salaf di Ciamis. Kelak, ulama inilah yang menjadi perantara antara PD10 dan Inggit Garnasi. Dalam buku berjudul Kuantar Kau ke Gerbang dikisahkan, Inggit Garnasi sebagai seorang istri, mati-matian membela Soekarno dalam hal ekonomi. Padahal sesungguhnya, itu adalah harta titipan PD10 secara rahasia, sampai Bung Karno lulus dari ITB. Bahkan selama kebutuhan ketika masa-masa perjuangan pun, PD10 selalu mengawasi dan menyuplai apapun itu yang diperlukan anaknya. Pakubuwono X sendiri, adalah Raja Surakarta yang menonjol. Beliau memiliki peran kuat, dalam upaya pembentukan tatanan dunia baru, dan berhasil menyatukan kekuatan finansial raja-raja dunia. Oleh karenanya, Pakubuwono X mendapat anugerah gelar dari berbagai negara. Beberapa gelar yang diperoleh beliau, saya tampilkan dalam video. Sederhananya, Insinyur Soekarno yang menjadi Presiden pertama Republik Indonesia, bukanlah anak darah dari Raden Sukemi, melainkan darah daging dari Pakubuwono X. Insinyur Soekarno dan Mister Soekarno, adalah satu orang. Jika kemudian muncul nama Insinyur Soekarno, itu adalah tanda bahwa konteks pembicaraan hanyalah Soekarno sebagai anak dari Raden Sukemi. Dan jika mendengar Mister Soekarno, berarti sedang membicarakan bahwa beliau adalah putra dari Pakubuwono X. Mister Soekarno juga diibaratkan sebagai jiwa halus yang sudah disabdakan leluhurnya, yang kemudian terlahir menjadi Insinyur Soekarno. Namun juga ada pernyataan, kalau mereka adalah orang yang berbeda. Kajian metafisika dan teori komunikasi transdimensi memang membuktikan ada perbedaan antara nama Mister Soekarno dengan nama Insinyur Soekarno. Dua nama ini, menurut kajian itu adalah dua orang hebat yang dimiliki Indonesia. Memang secara ilmiah belum bisa dibuktikan, namun konon kabarnya, MR itu bukan singkatan untuk gelar panggilan dalam bahasa Inggris Master dalam artian Tuan atau Bapak. Tetapi MR di sini adalah singkatan dari kepanjangan nama, Muhammad Rasul Soekarno. Tenang dulu, tidak usah panik. Ini hanya pendapat metafisika, dan teori komunikasi transdimensi. Saya sendiri, juga agak geli mendengarnya. Nama itu panjang, sehingga disingkat MR Soekarno, makanya huruf M dan huruf R, dituliskan dengan huruf kapital. Agar lebih mudah, kita baca saja menjadi Mister Soekarno. Konon Mister Soekarno ini masih hidup. Jika bingung dengan pernyataan ini, silakan tonton dulu video sebelumnya yang membahas tentang moksa. Sudah ada banyak orang yang mengaku bertemu dengannya. Dalam wawancara secara teori komunikasi transdimensi, Mister Soekarno katanya memiliki 41 roh dalam dirinya, dan ia tidak pernah tua sampai kapanpun. Dengan 41 roh itu, berarti Mister Soekarno memiliki 41 nama. Saat ini, dia juga menggunakan nama lain dengan casing yang sama. Itu konon kabarnya, walau secara ilmiah akademik belum dapat dibuktikan. Daripada